Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini di Jago Bisnis ya. Berikut juga teman-teman yang lihat di video ya, nanti kita bisa sharing. Silahkan Anda bisa membuat catatan, ambil bukunya nggak apa-apa ya. Jadi ini kita membahas tentang manajemen. Tapi sebelumnya saya akan bahas tentang apa itu Jago Bisnis. Ya, kan belum tahu tuh Jago Bisnis ya. Nah, bisa dibuka dulu Jago Bisnis. Oke, Jago Bisnis ya. Oke. Oke teman-teman, di sini ada namanya Jago Bisnis. Jadi teman-teman hari ini di kantor Jago Bisnis kita akan bahas tentang 10 ya formula for UKM ya. Jadi untuk menjadi seorang pemilik bisnis, seorang pembisnis owner ya, itu harus menguasai 10 tema besar ya. Jadi ini adalah kamus kita sebagai seorang business owner. Jadi bisnis sangat lengkap sekali, yang terdiri dari ini paling penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lihat video juga tolong dicatat, ditulis kalau perlu ya. Pertama adalah personal leadership. Nah ini penting. Jadi kunci seorang pengusaha atau manajer atau siapapun, pertama adalah bagaimana kita memimpin diri sendiri. Jadi memimpin sendiri itu menjadi fondasi. Saya pernah ngisi workshop ya, mungkin 100 kali lebih ya. Mungkin Pak Kurnia juga salah satu alumni ya. Kita sempat 3 hari 2 malam ya. Nah, apa yang saya pelajari ternyata semua mengacu pada personal. Ketika saya ngisi tentang SOP ya Bu ya, kembalinya ke personal. Saya ngisi tentang marketing, kembalinya ke personal. Saya ngisi ke tentang manajemen, bahkan kita hari ini kita manajemen, mungkin masalahnya bukan di manajemen, tapi masalahnya di mana? Di personal. Nah, hampir di sini dominasinya 70%. Betapa pentingnya personal leadership. Makanya kenapa saya sendiri spesialisnya adalah personal development dan SOP trainer spesialis. Karena apa? Mengingat personal itu basic, tapi bukan berarti yang lain nggak penting ya. Semua penting. Nah yang kedua di sini adalah bis mastery. Oke. Jadi setelah personal leadership ya, yang kedua adalah bis mastery. Jadi di sini pemahaman bisnis Pak, ya, mulai A sampai Z. Ya, di sini sudah ada semua cara aku. Nah, ini hanya mengawali, ya, mengawali bagaimana kita masuk ke manajerial. Biar kok tiba-tiba ke manajerial teman-teman takutnya kaget. Ya, ke depan nantinya teman-teman nanti bisa ikut yang lain. Ya. Nah, bisnis master ini juga fondasi. Kenapa? Setelah mental blocknya hilang, setelah memiliki visi yang besar, tujuan hidup yang jelas, ya, impian yang jelas, hubungan dengan Tuhan yang clear, hubungan dengan keluarga beres, maka di sini kita saatnya membangun sebuah bisnis. Di sini teman-teman harus bisa menjelaskan Bu, ya, apa itu segmen market, targetnya berapa, terus unitnya di mana, kegiatan sehari-hari apa, partnernya siapa, terus pengeluarannya di mana, pemasukannya di mana, clear. Sebelum kita praktek harus tahu ilmunya dulu. Bukan berarti di sini saya anti praktek, enggak. Saya juga eksekutor Pak. Tapi di sini yang paling penting adalah kalau kita ingin kaya, kuasai ilmunya. Ada ilmunya. Ya. Jadi yang pertama adalah apa Pak? Pertama. Ya, ini cukup penting banget. Nah yang kedua adalah bisnis mastery. Ya. Jadi setelah teman-teman ini kebuka mindsetnya, oh iya ya, ternyata saya ini harus punya impian. Oh ternyata saya harus punya goal. Oh ternyata harus punya ABCD. Baru saatnya teman-teman
belajar bisnis. Teman-teman gagal karena apa? Ya, teman-teman gagal karena apa? Asal eksekusi, nggak tahu ilmunya eksekusi, nggak tahu ilmunya eksekusi. Akhirnya capek semua. Dan saya juga pernah mengalami kegagalan. Waktu saya membangun sekolah musik, ya sempat 30, sekarang saya tutup. Tinggal 5-an. Waktu saya membangun tim, ya sempat 4 kali bangun tim saya gagal. Nanti saya akan ceritakan alasannya kenapa kok bisa gagal. Ya. Jadi teman-teman di sini adalah saya kasih benang merah mulai A sampai Z, tetapi khusus tema manajerial. Tetapi di sini untuk pengantar nggak masalah. Yang ketiga, ini harus hafal teman-teman. Apalagi khususnya yang di rumah tentang jago bisnis ya. Nanti harus membaca bukunya lengkap. Nah, yang ketiga, setelah jadi logikanya, orangnya dibenerin, karakternya dibenerin. Ini juga dalam rangka membangun keluarga, membangun anak juga. Ya. Orangnya dibenerin, setelah itu diinstal ilmu yang benar tentang bisnis. Oh ternyata bisnis seperti ini. Oh ternyata bisnis owner seperti ini. Oh ternyata pedagang seperti ini. Oh pengusaha seperti ini. Investor seperti ini. A, B, C, D. Ya, clear ya Pak ya. Ini stepnya. Coba pelan-pelan. Nah, yang ketiga baru di sini ada namanya planning. Master. Lihat alurnya ya. Orangnya dibenerin, ya. Terus dikasih ilmu. Ya. Setelah itu direncanakan. Walaupun ya ini dalam satu tarikan nafas. Walaupun kita bisa langsung loncat ke sini dalam 1 hari bisa. Tetapi di sini prinsip berpikirnya Pak. Ya Pak ya. Sama ketika teman-teman ada seorang manajer, plan-nya apa? Tetap ada plan, tapi dalam konteks manajerial. Ya. Nah, planning ini dibuktikan dengan memiliki apa? Company profile. Ciri-ciri nomor 3 lulus itu diikuti dengan adanya company profile. Gitu ya Bu ya. Artinya ketika sudah ada company profile, contoh di sini misalkan jago bisnis nih, ada company profile. Berarti perusahaan saya sudah melewati fase 3. Nah sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah ya tentunya ya, apakah sudah punya bisnis plan Bu? Belum bilang. Nah nggak apa-apa. Yang penting ini hari ini selama 1,5 jam kita kesadaran. Jadi kita menyadari bahwa oh ternyata kita belum punya A, B, C, D. Nanti pertemuan selanjutnya mulai kita tahu Bu yang kita kerjakan. Bahkan workshop yang kita ikuti juga perlu. Ketika teman-teman problemnya masih di sini, workshopnya apa? Tentang ESU, PPA, tentang spiritual, anti riba. Jangan ikut yang lain, itu salah obat nanti namanya. Ya Bu ya. Teman-teman banyak yang gagal kenapa? Dia punya utang banyak, workshopnya bisnis mastery. Pusing Bu. Diajarkan bagaimana memiliki omset 1 triliun. Mudah-mudahan ini enggak. Ya. Makanya kenapa saya datang ke sini untuk cooling down Mas. Ketika 1 triliun ditarget, maka orangnya dibenerin dulu. Pantas nggak Anda memiliki omset 1 triliun? Ya kalau belum pantas berarti dibenerin dulu orangnya. Ya clear ya. Nah, cuma di sini nanti kita akan bahas. Nanti mungkin di event selanjutnya ya. Terus yang keempat itu adalah tentang finansial. Mas tadi semua mastery ya, bisa formula mastery bebas. Nah ciri-cirinya ada laporan keuangan minimal 3, laba rugi ya, arus kas sama neraca, minimal 2 ini ya. Jadi untuk pemilik bisnis ya, ini namanya kan business owner map ya Bu ya. Jadi memang di sini lebih ke mindset. Jadi bukan ke teknis. Kalau ke teknis mungkin ada sesinya lagi. Ya. Jadi yang paling penting di sini adalah pemahaman. Dan teman-teman ikut workshop jutaan rupiah dan sebagainya. Itu kalau teman-teman tidak tepat apa yang dibutuhkan, itu juga percuma. Ya Pak ya. Karyawannya. Jadi kalau teman-teman nih pengen sekarang finansial, tetapi permasalahan di 1, 2, 3 belum beres, berat. Saya menemui ratusan pengusaha, ratusan business owner yang sharing dengan saya. Pertanyaannya sama.
Sampai saya tuh bingung gitu ya. Ini saya jawab sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan yang benar gitu. Contoh kemarin gini, Pak Rafiq, saya tuh bisnis sudah bagus, cuma kurang modal doang. Kalau saya jawab sesuai dengan pertanyaan, otomatis cara cari modal adalah membuat proposal kan, kemana kesini gini. Tetapi kalau saya ingin menjawab sesuai dengan hati nurani saya, permasalahan Anda bukan di karena kurang modal, tetapi di personal leadership. Jangan-jangan Anda pakai punya uang riba, jangan-jangan kamu pakai punya uang dosa dan sebagainya. Ya. Artinya di sini teman-teman, apalagi di kantor ini juga produknya properti syariah ya, makanya teman-teman juga harus linear. Nah, sekarang cek Pak Kurniawan, apakah sudah memiliki laporan laba rugi? Apakah sudah memiliki arus kas? Apakah sudah memiliki neraca? Nah, artinya coba sudah stop dulu workshopnya Mas, perbaiki dulu, islah dulu, merenung dulu apa yang harus saya pelajari. Makanya ketika teman-teman nggak pernah maju, stagnan dan sebagainya, cek apakah hubungan dengan orang tua, apakah hubungan dengan, ya intinya bukan masalah teknis ternyata. Dan ini teman-teman, ya saya cek ya, ini nanti sampai 10, ini hanya sekitar 30%. Artinya, pentingkah kita mempelajari tentang finansial? Penting. Tetapi jauh lebih penting mempelajari bagaimana potensi Anda, bagaimana potensi diri Anda terkait tentang bakat, tentang bisnis. Jangan-jangan teman-teman nggak fokus. Teman-teman, jangan-jangan teman-teman produknya 3 jalan bareng. Nah ini masalah Bu. Saya punya 3 produk, semuanya bagus. Siapa segmennya? Semua customer. Ingat, kita tidak bisa memenuhi semua pelanggan. Hal seperti ini loh. Makanya teman-teman, harapan kami ya, ini kita di ruangan ini adalah perkenalan. Awal dari perkenalan kita, harapan saya kita ada sinergi terus menerus ya. Kalau teman-teman ada saudara sebagainya silakan aja, karena ini kita berdakwah untuk teman-teman semua. Bagaimana teman-teman ya biar nggak stres. Jadi alasan kenapa saya membuka namanya membuat buku, kenapa membuat bisnis outlet, bahkan ini kita rekam gitu ya teman-teman. Karena ngulang seperti ini kalau 100 kali ya capek juga ya. Makanya padahal banyak pekerjaan saya yang harus saya selesaikan gitu loh. Contoh misalkan kita ngurus proyek sama bungsu kita ada survei tanah dan sebagainya. Nah, artinya yuk kalau perlu teman-teman yang mewakili saya ada di atas panggung seperti ini. Ya. Nah, ini review ya. Artinya Pak Kurniawan, ya Bu, kita berarti masih belum pelajari ya. Nah, artinya di sini kita harus sama-sama itu kosongan gelas. Oh, ternyata saya belum tahu. Belum lagi nanti di 50-10 kita akan bahas tentang konsep coaching, mentoring, consulting. Itu konsepnya seperti apa? Teman-teman banyak yang salah kaprah. Saatnya teman-teman di terapi, bukan di coaching. Saatnya teman-teman di training, bukan di consulting. Clear ya? Kalau obatnya salah, terus penyakitnya juga nggak cocok, nggak ada titik temunya Bu. Gitu loh Bu. Ya. Makanya di sini kenapa saya memang memilih teman-teman yang datang ke sini itu memang agak unik gitu ya. Kita memang nggak obral kita seminar kemana, tapi bagi yang serius silahkan datang. Karena itu bukti komitmen teman-teman menjemput ilmu, gitu ya. Nah yang kelima itu tentang marketing. Mastery. Bu, jadi ini adalah preview ya, gambaran besar dulu bagaimana map seorang business owner. Jadi kita itu punya peta. Oh, ke Jakarta itu lewat mana? Ke Surabaya itu lewat mana? Ke Malang itu lewat mana? Clear ya Pak ya? Jadi jangan sampai nanti mau anak saya mau passive income, saya pengen omset 1 triliun, tapi cara jelaskan aja lah, nggak tahu. Makanya PR dari si manajer di sini adalah nanti ya, jangan tergantung sama owner. Pakai ilmu ini, tunjukkan ke owner bahwa teman-teman menjadi seorang world class manager. Bagaimana manajer di kelas dunia? Lebih parah lagi, seorang business owner ya
tidak sadar, bahkan tidak pernah jadi manajer. Itu aneh. Ya. Makanya teman-teman saatnya ayo kosongkan gelas, turunkan ego, Bu sama-sama belajar ya. Saya butuh waktu 6 sampai 1 tahun aja untuk kita refresh. Materi yang tidak dapat dulu kita hilangkan, kita kosongkan. Ya. Setelah kita mempelajari marketing sampai di sini target Anda tercapai, nggak usah untuk yang lain. Ini adalah basic ya, basic. Jadi teman-teman, sebenarnya materi managerial skill ya, itu kita kasih di saat teman-teman sudah lulus Ibu ya. Karena logikanya gini, manajerial itu kan mengatur. Kalau cash flow-nya nggak jelas, yang diatur yang mana? Kan gitu. Ya Bu ya. Jadi, tapi nggak masalah. Teman-teman nanti suatu saat akan mempelajari ini, ya Mas. Benar Anda. Tapi yang jelas teman-teman, saran saya sekarang kita fokus manajerial. Toh juga bisa membuat plan untuk manajemen diri sendiri. Jadi mungkin teknisnya nanti atau konteksnya lebih ke manajemen diri sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah 5. Coba kita baca secara berulang ya, kelas 1, 2, 3. Apa? Pertama, plus tangannya gini ya, biar kita juga ada interaksi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Ya, tangan ini. 1, Personal leadership. 2, Business mastery. 3, Planning mastery. 4, Financial mastery. 5, Marketing mastery. Nah, coba Kurniawan sendiri, yang kelas. Personal leadership, business mastery, planning mastery, financial mastery, marketing mastery. Oke, clear ya. Coba Pak, ayo Pak. 1. Personal leadership. 2. Business mastery. 3. Planning mastery. 4. Final mastery. 5. Marketing mastery. Ini finansial ya, ayo satu dulu. 1 leadership, personal leadership, yang kedua business mastery, 3 planning mastery, 4 financial mastery, 5 marketing mastery. 1 personal leadership, business mastery, 3 planning mastery, 4 finance mastery, 5 marketing mastery. Rakyat. 1. Personal leadership. 2. Business mastery. 3. Planning mastery. 4. Financial mastery. 5. Marketing mastery. Nah, artinya teman-teman nanti di sini ada namanya target. Terserah targetnya berapa. Misalkan di sini 100 juta per bulan, 1 M per bulan, 2 M per bulan. Ayo kita fokus cari cash, fokus jualan. Nih. Jadi idealnya juga para teman-teman jago bisnis di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mempelajari manajerial, harapan saya 1-5 ini clear ya. Tetapi nggak ada masalah teman-teman. Nanti teman-teman nanti bisa ngulang di sesi yang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada videonya juga ya. Nah, dari sini kira-kira clear ya Bu ya. Jadi di sini saya akan membuat Ibu, membuat Bapak ini benar-benar, oh iya ya, ternyata selama ini saya ngawur belajarnya, acak gitu. Nah di sini kita konstruksi gitu. Kita yang dulu materi-materi tercecer itu kita ambil ke sini lagi. Kita ulang belajarnya pelan-pelan. Nah teman-teman, yang keenam, jadi setelah ada target dan ini harus tercapai targetnya.